Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang statistika. Pada statistika, kita akan mempelajari penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Nah, apa bedanya statistik dengan statistika? Beberapa sumber mengartikan statistik dengan statistika itu sama-sama ilmu yang membahas tentang pengumpulan data. Namun, ada juga beberapa sumber yang mengartikan statistik dengan statistika itu berbeda. Ada yang mengartikan statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu. Nah, jadi kalau ada banyak angka, nah itu namanya statistik. Misal pada penilaian UAS matematika itu kan ada banyak itu yang dapat nilai 80, 82. Nah, itu kan banyak. Maka itulah yang disebut statistik. Lalu bagaimana dengan statistika? Nah, kalau statistika ini cabang ilmu matematika yang membahas tentang pengumpulan, penyajian, analisa data, dan menginterpretasikan data untuk membuat kesimpulan yang efektif. Setelah kita kumpulkan, kita akan menyajikan. Nah, setelah disajikan, kita akan menganalisa data. Seperti itu. Kemudian kita menginterpretasikan data setelah kita analisa dengan baik dan benar. Maka dari itu, untuk yang pertama kita akan membahas tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, coba kita ingat-ingat. Di kelas, misal kita sedang menjalani ujian, kemudian kita mendapatkan nilai ujian. Lalu apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan bertanya-tanya ke teman, bagaimana dengan nilaimu? Misal dia jawab 82. Lalu kita tanya lagi ke orang yang lain, berapa nilaimu? Ternyata dia jawab 82 juga. Nah, setelah kita tanya ke semua teman-teman kita, lalu kita dapat menyimpulkan, oh ternyata rata-ratanya 82. Nah, rata-rata 82 itu kita dapat setelah kita tahu apa? Pasti setelah kita sajikan datanya. Oh, ternyata lebih banyak yang mendapat nilai 82. Nah, itu contoh simpel dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk kali ini kita akan membahas penyajian data dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ada tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram garis. Dan keempat, diagram lingkaran. Dan kelima, diagram ogif. Nah, pada tabel distribusi frekuensi, ini yang sangat lumrah kita lakukan. Biasa kita melakukan untuk data tunggal maupun data kelompok. Nah, lalu apa bedanya data tunggal dan data kelompok? Nah, bisa dilihat ya, ini perbandingan tabel data tunggal dan data kelompok. Nah, pasti kita telah melihat nih bentuk tabel seperti ini sebelumnya. Nah, untuk mereview lagi, kita lihat ini yang sebelah kiri ini merupakan data tunggal. Nah, yang ini merupakan data kelompok sebelah kanan ini. Lalu, di data tunggal itu dia nilainya pasti. Misal, ini ada nilai dari nilai UAS matematika. Nah, yang mendapat nilai 4 itu ada 1 orang. Yang mendapat nilai 5 ada 2 orang. Itu pasti. Nah, kalau di data kelompok itu biasa ciri-cirinya dengan jumlah yang banyak frekuensinya. Nah, bisa kita lihat ini perbandingan frekuensinya beda. Yang di bagian kiri itu bisa sedikit, mungkin sekitar 20 siswa, namun di sebelah kanan itu banyak. Itu lebih dari 30 mungkin. Nah, untuk data kelompok itu kita mengelompokkan nilai. Mulai dari nilai 20 sampai 32 itu yang mendapatkan 4 orang. Nah, bisa jadi yang mendapat nilai 20 ini 1 orang. Terus nilai 31-nya 3 orang. Bisa jadi juga
yang mendapat nilai 31-nya 4 orang. Nah, dia tapi bedanya seperti itu. Dia tidak pasti jika disajikan dalam tabel. Namun, itu memudahkan kita dalam mengelompokkan data yang luas. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, pada tabel distribusi frekuensi data tunggal, itu datanya tunggal, lalu lumrahnya itu frekuensinya sedikit. Nah, seperti ini ada 20 siswa. Dari data di atas, susunlah ke dalam bentuk tabel. Nah, itu ada nilai 6, 7, 8, 9, 4, dan sebagainya. Itu nilai ujian. Kita anggap nilai ujian 20 siswa pada mata pelajaran matematika. Lalu saat mengelompokkan menjadi tabelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang mendapat nilai 4 ada 1 orang, yang mendapat 5 ada 2 orang, yang mendapatkan 6 ada 4 orang, hingga seterusnya. Seperti itu cara menentukan tabel data tunggal. Nah, terus tabel distribusi frekuensi data kelompok seperti apa? Nah, berikut disajikan data nilai UAS matematika pada 48 siswa. Nah, ini udah nampak ya bahwa jumlahnya itu luas, ada 48 siswa. Berarti kita akan mengumpulkan 48 data kan? Nah, dari 48 siswa ini ada yang mendapat nilai 20, 40, 51, 60, hingga seterusnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita yang pertama akan menentukan banyaknya data, atau ini bisa dilihat, ini sigma Fi ya, artinya jumlah dari semua frekuensi. Nah, sigma itu kan artinya jumlah dari frekuensinya. Frekuensi itu sama aja dengan banyaknya data. Jadi biasa ada yang menggunakan N atau ada yang menggunakan Fi. Seperti itu kalau di statistika. Kemudian kita menentukan banyak data. Nah, kebetulan itu diketahui 48 siswa. Kemudian jangkauan atau rentangan. Apa itu jangkauan? Jangkauan merupakan selisih data terbesar dikurang dari data terkecil. Nah, kita lihat data terbesarnya mana. Ternyata berdasarkan sajian nilai yang sudah didapatkan, data terbesar yaitu nilai 95. Kemudian data terkecil 20. Nah, ini kebetulan ada di ujung sama ujung ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus lebih teliti dalam mengerjakan statistika. Nih kita cek dulu nih mana nilai terendahnya, mana nilai tertingginya, seperti itu. Nah, didapatilah hasil bahwa 95 dikurang 20 hasilnya 75. Berarti jangkauan datanya itu 75. Nah, kemudian banyak kelas. Apa sih fungsi kita menentukan banyak kelas? Nah, saat membuat tabel data kelompok ini, kita membutuhkan banyak kelas atau banyaknya baris. Kita kan nggak tahu nih mau buat dari rentangan 20 sampai berapa. 20 sampai 35 atau 20 sampai 32 atau 20 sampai 25. Nah, itu kan kita nggak tahu kalau kita nggak mencari banyak kelas. Nah, maka dari itu kita mencari banyak kelas. Rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N itu merupakan banyaknya data. Nah, seperti kita tahu banyaknya data itu 48 siswa. Maka 1 tambah 3,3 log 48 hasilnya 6,54. Nah, di sini saya menggunakan pembulatan ke bawah yaitu sebanyak 6. Lalu kita buat nih, saat membuat tabel ada 6 kelas, berarti kita membuat 6 baris. Nih, hitung 1, 2, 3, sampai ke bawah ini kan ada 6 baris nih. Kemudian, setelah mengetahui banyaknya baris, kita akan menentukan panjang kelas atau intervalnya. Artinya, jarak ini dari data 20 sampai data keberapa yang mau kita buat. Nah, untuk mencari panjang kelas itu, rumusnya jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Nah, 75 dibagi dengan 6, hasilnya 12,5. Nah, ini pembulatan ke atasnya 13. Maka, didapatilah hasil 13 dari data
ke-20. Dari data nilai ke-20 ini, yang 20. Nah, setelah kita tahu 13, maka dari 20 sampai 32 itu jumlahnya 13. Kemudian seperti itu juga dengan 33 sampai 45. Ini intervalnya 13. 46 sampai 58 juga 13. Seperti itu. Nah, itu tidak ada masalah saat menentukan hasil akhir. Nah, jika kita analisa lagi datanya, loh ternyata sampai ke nilai akhirnya itu 85 sampai 97. Padahal 97 tidak ada di data nilai ini. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi untuk data nilai terendahnya itu wajib menggunakan data terendah dari nilai yang telah disajikan. Kalau data tertingginya 97 tapi di sini tidak ada 97 itu tidak masalah. Yang penting intervalnya harus 13. Artinya dari 85 sampai 97 itu ada 13 intervalnya. Seperti itu ya untuk tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, setelah itu, setelah kita menentukan tadi panjang kelasnya 13, dari 20 sampai 32 ini 13, kemudian banyak kelasnya itu 6. Banyak kelas itu sama aja dengan banyak baris ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Kemudian kita akan menentukan frekuensinya. Kita akan menentukan frekuensi. Nah, untuk baris yang pertama, dari 20 sampai 32, bisa kita lihat pada data 20 sampai 32, ada nilai 20, nah itu yang telah dimerahkan, 20, kemudian ada yang 24, ada yang 25, ada yang 29. Nah, ternyata tidak ada yang mendapat nilai 30, 31, 32. Nah, itu tidak apa-apa. Yang penting dia masih dalam jangkauan 20 sampai 32. Nih, 20, 25 sama 24, 29. Jumlahnya ada berapa? Ada 4 kan? Nah, maka kita letakkan di frekuensinya ini 4. Begitu juga dengan 33 sampai 45. Nah, ada 34, 35, 45, 40. Nih. Nah, ternyata berapa jumlah frekuensinya? Ada 6. Kita buat dari 33 sampai 45 itu ada 6 frekuensinya. Begitu juga seterusnya hingga ke bawah. Seperti itu ya. Lanjut ke diagram batang. Nah, penyajian diagram batang ini dia menggunakan 2 garis, yaitu garis yang horizontal dan garis yang vertikal. Nah, untuk garis yang horizontal itu menyatakan keterangan data. Misal, jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di kota Y. Nah, maka kita buat dulu siswa SD, SMP, SMA, SMK, seperti itu. Kemudian, di garis yang vertikalnya ini menyatakan frekuensinya. Artinya jumlah siswa SD itu ada sekitar 1.500 siswa. Kemudian yang SMP ada 9.000, ada 900 siswa. Dan seterusnya. Seperti itu bentuk penyajian data dalam diagram batang. Nah, kalau diagram garis itu hampir mirip dengan diagram batang. Bedanya, kalau di diagram garis kita menentukan titik-titik dari frekuensinya. Misal, banyaknya siswa SD tunas tahun 2015 sampai 2019. Nah, kita lihat pada 2015 ini ternyata ada 124 siswa. Nah, maka dia akan, kita lihat ya yang vertikal. Nah, akan seperti ini. Nah, di dekat 125. Namun dia kita buat lagi keterangan pastinya yaitu 124. Begitu juga dengan 2016. Nah, 2016 ini ada 141 siswa. Nah, di diagram garis ini dia akan ditarik dari data yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Seperti itu ya. Lanjut ke diagram lingkaran. Nah, pada diagram lingkaran ini dia menggunakan bentuk lingkaran gitu. Kemudian dia seperti kue pie yang dibagi-bagi nih. Kita bagi berdasarkan data yang kita dapatkan.
Berikut merupakan data banyaknya siswa di suatu desa. Nah, yang SD 150, SMP 120, SMA 80. Nah, dalam menyajikan data, kita akan menentukan dulu jumlah siswa atau sigma FI, frekuensinya. Nah, jumlah datanya berapa? Jumlah datanya ada 350. Maka, untuk mencari persentasenya, kita menggunakan jumlah siswa SD dibagi dengan jumlah siswa seluruhnya, yaitu 350, kemudian dikali 100%, didapatilah hasil 42,85%. Seperti itu, hingga seterusnya. Kemudian baru kita sajikan dalam bentuk lingkaran. Kemudian, yang kelima ada diagram Ogif. Nah, diagram Ogif ini ada diagram Ogif positif dan negatif. Saat kita melihat diagram Ogif, pasti kita bertanya-tanya, kenapa dalam diagram Ogif itu dia menanjak ke atas atau landai ke bawah? Kenapa tidak seperti diagram garis yang seperti ini? Naik turun, naik turun. Nah, jadi di sini kita akan membahas kenapa Ogif itu menanjak atau menurun. Nah, dia nggak berliku-liku, pasti dia kalau nggak menanjak, dia menurun. Gitu ya. Ternyata saat membuat diagram Ogif, itu bukan frekuensinya yang kita tarik dari datanya. Nah, misal ini data 75. Kedua, ternyata bukan frekuensinya yang 2, namun frekuensi kumulatif kurang dari. Apa itu frekuensi kumulatif kurang dari? Yuk kita bahas. Nah, di sini ada data yang rentangannya 71 sampai 75, 76 sampai 80, dan seterusnya. Kemudian, untuk membuat diagram Ogif, kita akan menentukan batas atas kelas. Nah, batas atas kelas itu dia di rentangan yang kanan. Nih. Kemudian dijumlahkan dengan 0,5. Nah, seperti itu. 75 ditambah 0,5 hasilnya 75,5, 80 tambah 0,5 hasilnya 80,5, hingga seterusnya sampai ke data terakhir. Nah, kemudian setelah kita dapati batas atas kelas, kita menuliskan frekuensinya. Nah, frekuensinya ini ternyata yang mendapat nilai 71 sampai 75 ada 2 orang, 76 sampai 80 ada 4 orang, seperti itu. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari itu menggunakan frekuensi awalnya itu 2, nih 2, kita lihat, kemudian kita tulis 2, kemudian 2 ini kita jumlahkan dengan 4, dapatlah 6, seperti itu. Kemudian untuk baris berikutnya 6 ditambah 12, dapatlah 18, hingga seterusnya sampai 40. Nah, kemudian kita menuliskan untuk yang horizontal, kita menuliskan nilai dari batas atas kelas, yaitu di sini 75,5. Kenapa ada 70,5? Itu merupakan batas bawah yang artinya jumlahnya 0 atau tidak ada yang mendapatkan nilai segitu. Pada 75,5 itu frekuensi kumulatif kurang darinya 2. Kemudian pada 95,5 berapa? 95,5 ternyata 37. Nah, kita tarik. Nah, ini dia dapatnya 37. Hingga seterusnya. Maka dari itu hasilnya menanjak. Nah, seperti ini. Bisa dilihat juga ya, dianalisa dari apa hubungannya angka yang 2, 6, 18, 31 itu dengan diagram Ogif ini menanjak. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan Ogif negatif? Ogif negatif itu hampir sama dengan Ogif positif, namun ada beberapa perbedaan. Perbedaannya itu kita menggunakan batas bawah kelas. Nah, di batas bawah kelas ini kita menggunakan yang sebelah kiri ini, batas bawahnya. Dan dikurang 0,5. Kalau tadi ditambah, yang negatif ini dikurang 0,5. Misal 71 dikurang 0,5, hasilnya 70,5. Dan seterusnya, ini ada kesalahan dalam penulisan, namun itu sebenarnya 76 dikurang 0,5 ya, jadinya 75,5. Seperti itu. Kemudian dalam frekuensi kumulatifnya dia lebih dari, bukan kurang dari. Frekuensi kumulatif lebih dari itu dimulai dari jumlah banyaknya data. Ternyata banyaknya data itu 40.
40. Nah, setelah itu 40 ini kita kurangkan dengan 4. Hasilnya 40 ini kita kurangkan dengan 2, hasilnya 38. Kemudian 38 ini kita kurangkan dengan 4, hasilnya 34. Kemudian 34 dikurangkan dengan 12, hasilnya 22, hingga seterusnya. 9 kurang 3, hasil akhirnya 3. Seperti itu. Nah, untuk penulisan yang horizontal kita menggunakan batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelasnya itu berapa? Yang pertama ada 70,5. Nah, 70,5 frekuensi kumulatif lebih darinya itu 40. Kemudian yang 75,5 atau pada baris kedua ini seharusnya, nah itu frekuensi kumulatif lebih darinya 38. Nah, maka kita letakkan di sini 38. Dan seterusnya. Maka dari itu, berdasarkan frekuensi kumulatif lebih dari dan hubungannya dengan diagram Ogive ini, dia menurun, landai ke bawah. Seperti itu ya, itu perbedaan Ogive positif dan negatif. Nah, jadi berbagai macam cara kita bisa menyajikan data dalam statistika ini. Mungkin ada yang suka dengan diagram lingkaran atau diagram garis. Nah, itu semua bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.